mana ya, yang ngajari siapa itu terus ada. Panduru mongko padha ningalono sapa sira kabeh aman saking wong tak khuluna kang padha ngalap sapa sira kabeh hadal ilma ing ikilah ilmu. Jangan ini ya, jangan terawihnya kayak gini. Oh, dari nenek moyang kita udah begini. Repot orang kayak gitu. Repot. Jadi kok sholatnya begini ya? Oh, dari dulu begini. Aduh. Lah, kamu mondok itu ngapain? Kok sampai nggak punya pendapat gitu loh. Cuman oh, orang-orang dulu begini. Ini sama dengan umatnya para nabi ya, ketika diajak untuk berpikir itu mengatakan, oh orang-orang tua kita itu begini kok Anda begitu. Nah, terus apa gunanya Anda mondok? Apa gunanya Anda kuliah kalau cuma begitu ya? Jadi ininya nggak dipakai gitu loh. Banyak di masyarakat itu seperti itu. Oh, kita begini dari dulu, jangan dirubah. Aduh, kok gitu lah? Apa gunanya Anda mondok gitu? Anda belajar itu apa gunanya? Kalau cuma sekedar oh dari dulu begini, jangan dirubah. Repot begitu. Ya, nggak bisa maju nanti. Wa kaifalan halikaya apa tasiluna padha tumeka sira kabeh, padha teka sapa sira kabeh hadis salat ing ikilah salat, cara salatnya, cara puasanya ya. Lucu juga ini, apa namanya, bulan puasa tetapi inflasi ya, semuanya serba naik, tarif listrik naik, gara-gara tadinya nggak nyetel TV waktu sahur. Waktu sahur biasanya nggak menyalakan lampu, akhirnya tagihannya naik semua. Nah, ini bertentangan dengan spirit Ramadan ya. Spirit Ramadan itu seharusnya ngirit, makannya lebih sedikit, konsumsinya lebih sedikit. Ini bengkak semua. Ini bermasalah secara spirit Islamnya itu, spirit Ramadannya itu bermasalah. Yang betul itu bagaimana? Yang betul itu seperti orang Hindu ya, ketika nyepi, seharusnya Ramadan puasa itu kayak gitu. Nggak boleh menyalakan lampu dari pagi sampai siang. Irit nanti itu. Kalau perlu bandara ditutup, terminal ditutup. Nah, ini puasa betulan. Nah, seharusnya begitu ya, bukannya malah boros. Boros itu temannya setan. Tapi kita nggak berani kritis soal begini ya. Ini autokritik ya, autokritik itu penting agar kita itu menemukan kebaikan dari syariah. Inilah yang penting kita renungkan ya. Bukannya kita apa ya, kebanyakan itu jadi ikut-ikutan lah, tidak mau mengkritiki apa yang telah dilakukan, padahal itu merugikan. Fa'innakum krono sak temene sira kabeh iku aluna bakal den takoni sapa sira kabeh yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Latus alunna yauma idzin anin naim. Itu pakai nun taukid. Latus alunna pakai lam ta'lik. Latus alunna, sungguh benar-benar akan ditanya kalian semua. Yauma idzin anin naim, dari nikmat yang sudah diberikan. Yaumal kiamat ing dalam dina kiamat, sholatnya bagaimana, dari siapa kamu belajar gitu ya. Sholat nggak pakai tumak ninah itu.
bahkan bacaannya dikorupsi ya. Seharusnya 3, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Adnal kamal itu minimal kita itu 3, sudah 1 dibatin lagi ya. Gimana nggak cepat itu sholatnya, terus gimana gitu loh di akhirat itu, bagaimana tanggung jawabnya, ngeri sekali. Maka dipikirkan lagi. Fala tarauhu, mongko aja ningali sapa sira kabeh ing din illa amman angin saking wong tahaqqaqat kang dadi nyoto apa ahliyatuhu, sifat ahline man ya, memang paham dan mengerti ya, dan menghayati itu penting, bukan hanya teori ya. Kalau teori mah banyak, apalagi zaman sekarang ya, digital, apa-apa tanya Google, udah clear, udah jelas. Tapi prakteknya banyak orang bisa memberi contoh, tetapi yang menjadi contoh itu jarang. Memberi contoh, mengasih tahu contoh, tetapi yang bisa menjadi contoh itu jarang. Bi ayakuna gambare yen to ana sapa man tahaqqaqat ahliyatuhu iku minal uduli, saking pira-pira wong adil. Orang adil itu apa dalam bab ulumul hadis ya. Orang adil itu yang tidak pernah berbuat maksiat besar, dosa besar, kemudian tidak pernah berbohong, kemudian amanah. Itu apa? Sifat-sifat adalah dalam rawi hadis. Asikoti kang temen, bisa dipercaya ya, amanah. Ini dalam bidang apa namanya, referensinya itu memang orisinil gitu, sikot, bisa diandalkan, apa namanya, ingatannya itu ya. Al-mutkinina kang padha kukuh kabeh. Soal hafalan ini ya, soal hafalan, karena zaman dulu itu hafalan. Jadi apa namanya, kalau sekarang ya bisa dilacak lah ini riwayat pendidikannya gitu ya, bisa dilacak sekarang, karena apa namanya, lembaga-lembaga itu mengeluarkan sertifikat ketika mengadakan pembelajaran ya. Ada rapotnya, kemudian ada ijazahnya, kan gitu. Warawalan ngriwatake sapa muslimun Imam Muslim fi sahihi, yang dalam kitab Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah, saya kunu bakal ono fi akhiri ummati, ing dalam akhire umat ingsun sapa unasun, pira-pira menungso, yuhaditsunakum, padha nyeritani sapa unas ing sira kabeh, ma ing barang latas mau kang ora tau krungu sapa sira kabeh, antum ya sira kabeh, wala abaukum lan ora pira-pira bapak sira kabeh. Fa iyyakum, mongko wedya sira kabeh ing unas, wa iyyahum lan ing fa iyyakum, mongko ngreksa sira kabeh ngawak sira kabeh, wa iyyahum lan ing unas. Banyak sekarang ya orang-orang yang baru belajar agama, yang menjadi mu'alaf, atau memang tadinya muslim tetapi tidak serius dengan agamanya, tiba-tiba apa namanya, kesenggol jamaah salaf ya. Kesenggol jamaah salafi, kemudian dia piara jenggot, kemudian pakai gamis ya, kemudian dia membid'ahkan ulama yang di pesantren ya,
Ini kan gawat ini. Tetapi karena dia memiliki panggung media untuk koar-koar ya, akhirnya banyak yang ikut. Ya hati-hati Anda. Baru belajar agama itu setahun 2 tahun sudah begitu ya, jenggotnya panjang, pakai gamis, ya sudah, itu lebih keras daripada orang-orang yang berilmu ya. Hati-hati, maka jangan mengambil agama dari orang-orang seperti itu. Biasanya keras itu, pendapat-pendapatnya keras ya. Wa fi shahihi Muslimin, lan iku ing dalam kitab Sahih Muslim aidon kalimah anna Abu Hurairah, ing sak temene Abu Hurairah radhiyallahu anhu iku yaqulu dawu sapa Abu Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu bakal ono fi akhir zamani ing dalam akhir zaman sapa dajjaluna pira-pira dajjal kadzabuna kang padha ngorohake sapa dajjal mendustakan kebenaran ya, mendustakan kebenaran atau menutupi kebenaran. Ya tunakum padha nekani sapa dajjalun ing sira kabeh minal hadisi saking pira-pira ucapan bima kelawan pira-pira kabar atau ucapan hadis ya. Lantas ma'ung kang ora nate krungu sapa sira kabeh antum ya sira kabeh wala abaukum lan ora pira-pira bapak sira kabeh tidak pernah belajar agama. Fa iyyakum mongko wedya sira kabeh ngawak sira kabeh jagalah diri kalian wa iyyahum lan ing dajjalun la yudillunakum ora bakal nasarake sapa dajjalun ing sira kabeh. Kalau kalian waspada ya, kalian tidak akan disesatkan oleh orang-orang itu. Wala yaftanunakum ora bakal bisa mitnah sapa dajjalun ing sira kabeh. Tidak akan menjadikan celaka dajjalun ing sira kabeh. Kalau Anda tidak ikut ya, kalau ikut ya sudah terbawa Anda. Ya intinya sebagai mahasiswa Anda harus teliti ketika nge-share berita ya, terutama di WA, di Twitter, di Instagram ya, atau di Facebook. Anda hati-hati, jangan suka nge-share dikit-dikit nge-share gitu ya. Kalau memang ini orang yang tidak bisa dipercaya dengan di-share, apalagi kepentingan politik ya, itu kurang bagus lah begitu. Wa fi shahihi Musliman lan iku ing dalem Sahih Muslim aidon kalimah an Amr bin As al-Amr bin As saking Amr bin As. Ini bedanya Umar sama Amrun ya. Kalau ada wawunya itu Amrun, atau ada alif layyinah ya, Amrin, Amrun. Tapi kalau nggak ada wawunya itu Umar. Itu bedanya. Radhiyallahu anhu qala dawu sapa Rasulullah, atau Amrun bil As ya, Amr bin As ini. Inna fil bahri sak temene iku ing dalem segara sayatina utawi pira-pira setan. Ini seharusnya ini ghairun sharif ya, wazan mafa'ila ini tidak ditanwin, tidak menerima tanwin, itu ghairun sharif. Itu namanya wazan muntahal jumu
bentuk wazan atau jamak dengan wazan mafa'ilu itu tidak bisa ditanwin, tidak menerima tanwin. Syayatina utawi pira-pira setan masjunatan kang den kunjara sapa syayatin. Nah, ini menerima tanwin kalau masjunatan ini. Ausa koha kang wis nggondo ing sayatin sapa Sulaiman ibnu Dawud. Nabi Sulaiman ibni Dawud, Nabi Sulaiman yang menjadi anak laki-lakinya Daud, David. Yusiku par hampir saja apa antakhruja yang metu sapa sayatin masjuna. Fataqra'u mongko maca sapa sayatin masjuna alan nasi ing atase menungso maca Qur'anan ing Qur'an. Ya, banyak memang ya, jin itu umurnya ribuan tahun. Bisa jadi di Pasuruan itu pernah ada jin, dan itu umatnya Nabi Musa ya. Umatnya Nabi Musa, ditanya dia umatnya Nabi Musa. Ya, jangan-jangan ada yang mengaku bahwa dia sudah belajar Quran padahal belum ya. Hati-hati makanya. Qala dawu sapa An-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi orang makanya jangan mudah percaya ya, jangan mudah percaya. Oh dia anaknya kiai misalnya ya, ada anaknya kiai. Pas Jumatan dia nggak sholat Jumat di kamar. Kemudian santrinya mengatakan, oh ini Gus ini Jumatannya di Makkah ya. Jangan mudah percaya. Oh, dia dengerin musik di kamarnya. Anda percaya saja dibodohi ya, dibohongi. Kecuali Anda ikut ke Makkah bersama dia, Anda boleh percaya itu. Gus ikut, ayo kita ke Makkah lewat sini. Anda boleh percaya kalau begitu. Dan Anda nyampe ke sana betulan ya. Kalau nggak nyampe ya jangan percaya. Anda dibodohi. Jadi orang itu begitu, jangan mudah percaya. Dibodohi begitu. Oh ini minum khamr katanya gitu ya, minum khamr. Ketika diperlihatkan ternyata mulutnya itu ada selangnya, selangnya masuk ke sumur. Anda jangan percaya gitu, kecuali Anda mengalami betul itu. Anaknya kiai ini minum khamr kemudian ditunjukkan kepada Anda, pasti dia punya alasan orang ini. Kalau dia wali dia punya alasannya betul. Saya begitu, saya orangnya begitu. Kalau Gusmi dikatakan begitu ya, kita datang ke Gusmi, tanya Gusmi, jangan mudah percaya sama orang gitu. Kalau Gusmi nanti bisa menjelaskan itu bagaimana. Jadi bukan hoax ya, bukan mudah menerima kabar yang belum jelas. Jangan mudah percaya. Qala dawu sapa An-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullahu taala, maknahu utawi maknane hadis ya, hadis dari Amr bin As itu iku antak qira'a yen to maca sapa sira syai'an ing suwi-wiji. Laisa kang ora ana apa syai' iku bi Qur'anin aran Qur'an. Jangan-jangan itu bukan Qur'an tetapi dianggap itu Qur'an gitu loh ya. Karena apa? Karena tidak teliti. Padahal itu jin ya. Jin yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman di laut. Kemudian dia lepas ya, kemudian dia menemui manusia dengan menjelma menjadi manusia misalnya, menjadi ulama,
tampilannya ulama, kemudian dia membacakan ayat gitu ya. Nah, sebenarnya bukan ayat yang dia baca itu gitu. Maksudnya begitu, jangan mudah percaya. Wataku lulan ngucap sapa sira innahu sak temene syai iku Qur'anun Qur'an. Oh ini Qur'an, padahal bukan. Lita geri bahu drakun. Lita geri bahu drakun milang-milang aing, menganggap langka ya. Goroib itu loh. Di bacaan Al-Qur'an ada istilah goroib ya. Itu bacaan-bacaan yang aneh, yang langka, jarang-jarang ada. Misalnya ismam ya, kemudian kemudian imalah ya, itu kan jarang-jarang ada, itu goroib. Ditagri bahu terakun milang-milang aing atau aneh ing syai sapa atau ing syai sapa awamun nasi, awam-awame pira-pira menungso, orang-orang bodoh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.